Teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero, kita lanjut lagi dan kali ini kita akan labkan mengenai DNS. Untuk topologinya silakan teman-teman cek di modul. Nah, ini dia topologi untuk DNS, lab DNS kita. Nanti kita perlu dua buah router. Ya, satu routernya connect ke internet dengan mode DHCP client, satunya lagi connect ke router gateway tersebut. Tujuan dari lab ini teman-teman, R1 ini ya di atasnya itu dapat mengakses internet menggunakan domain. Artinya kalau kita ping google.com itu dia reply. Dan DNS yang diperoleh dari R1 ini itu secara dinamis melalui DHCP client. Kemudian R2 itu juga bisa mengakses internet menggunakan domain, tapi DNS-nya diperoleh secara manual, disetting manual. Nah, itu bedanya nanti ya, itu tujuannya. Dan untuk metode labnya kita konfigurasikan IP address versi 4 di kedua router R1 dan R2 sesuai dengan topologi ini 10.10.12.1, 10.10.10.12.2. Kemudian kita konfigurasikan DHCP client di R1 menggunakan opsi use peer DNS-nya yes. Ya. Use peer DNS-nya yes. Defaultnya udah begitu sih. Defaultnya use peer DNS-nya udah yes. Kemudian kita konfigurasikan NAT di R1 supaya klien R2 bisa akses internet. Kita konfigurasikan DNS di R2, juga kita konfigurasikan default route di R2 supaya bisa connect ke internet. Untuk verifikasinya tinggal cek dynamic DNS di R1 dan pastikan R1-nya ping google.com to reply. Kemudian cek static DNS di R2 dan pastikan juga R2 berhasil ping google.com reply juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung meluncur ke Genesri. Ini project sebelumnya kita stop. Kemudian kita Ctrl N, bikin nama projectnya adalah Lab DNS. Saya topologi tadi kita perlu dua buah router ya. Di belah kiri ambil browse all devices dan ambil satu buah router ini. Tekan shift di keyboard, tahan. Kemudian tarik ke dalam lembar kerja. Maka akan ada isian untuk number of nodes, masukin berapa jumlah router yang kita inginkan. Sekarang kita maunya dua ya, kita tuliskan aja dua di dalam, kemudian kita oke. Otomatis sekarang kita punya dua buah router di dalam lembar kerja. Kemudian teman-teman kita perlu NAT ya, ambil satu buah NAT, taruh di dalam lembar kerja. Ini, kemudian kita hubungkan menggunakan media kabel di Ether 2 connect ke R2. R2-nya di Ether 1. Kemudian untuk ke internet ke NAT di routernya kita konekkan di Ether 3, Ether 5 saja. Jadi jangan Ether 1 ya. Ether 5, kemudian kita NAT. Connect ke NAT. Oke. Kemudian kita klik di sini show hide interface label. Kelihatan ya Ether 5 yang connect ke NAT, Ether 2 yang connect ke R2. Di R2-nya connect di Ether 1. Kemudian kita klik start all nodes. Oke. Kemudian kita konsol teman-teman. Tunggu konsolnya kebuka. Selesai booting semuanya. Oke, R1 sudah selesai booting, R2 juga udah. Kita login di R1 dulu. Usernya admin, passwordnya tanpa password. Jangan lupa karena kita punya dua buah router, ya lebih dari satu, itu sebaiknya kita set identity-nya. System identity set name R1 untuk di router 1. Kemudian kita konfigurasikan IP address di R1 ya. IP address address 10.10.12.1/24 yang terpasang di interface Ether 2. Kemudian kita pindah ke R2, kita set juga IP-nya, login dulu admin. Kemudian kita set identity dulu ya, system identity set name R2. Kemudian kita pasang IP address-nya, IP address address 10.10.12.2/24 yang terpasang di interface Ether 1. Nah, selesai konfigurasi IP address-nya. Untuk verifikasinya pastikan ping antar routernya berhasil. Coba kita ping ke router 2 10.10.12.2 reply ya. Oke, ini udah berhasil. Kemudian sesuai dengan arahan di modul tadi, coba kita cek modul. Setelah identity-nya, set IP-nya juga sudah. Maka berikutnya DHCP client di R1. Ya.
DHCP client DR1 di interface Ether 5. Sekarang DR1 ya. DR1 kita masuk di menu IP, DHCP client, add interface-nya Ether 5, kemudian disable no, ini buat mengaktifkan. Dan kalau kita mau atur juga boleh use peer DNS-nya yes, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa karena default-nya sudah yes. Ya, kita enter. Kita cek IP DHCP client, print detail. Nah, sekarang Ether 5 sudah dapat IP. Ini dia IP. Ya, kita dapat IP, dapat gateway juga. Juga kita dapat ini, add default-nya yes, add DNS-nya juga yes. Default-nya sudah begitu ya. Coba kita cek IP address print. Sekarang kita udah dapat IP. Tapi dapatnya 255, kok bisa ini? 255 ini 225, sorry, 225 ya. 225. Oke. Kita udah dapat DHCP client. Sekarang router kita udah bisa akses ke internet. Kenapa? Karena dia punya IP route print. Sudah ada IP route-nya. Kok ada? Ini dia tadi. Dari DHCP client ada default route-nya yes. Makanya dia nambahin otomatis ini default route-nya. Karena ada default route-nya, maka kita ping 888 bisa. Ya, udah bisa. Kenapa? Karena dia udah punya rute ke internet. Dan tadi juga use peer DNS-nya yes ya ini. Maka otomatis router kita juga udah dapat DNS secara dinamik. Coba kita cek di IP DNS print. Nah, ini dia dynamic servernya udah dapat. Karena ada dynamic servernya ini, ya udah ada DNS-nya, maka sudah bisa komunikasi menggunakan domain pinggoogle.com. Sudah bisa juga. Oke, selesai urusan kita DR1. Sekarang untuk urusan DR2, supaya R2-nya bisa akses internet, maka R1 harus izinkan dulu. Kita masukkan perintah IP firewall NAT, add chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 5, action-nya masquerade. Teman-teman jangan bingung dulu, ini akan kita bahas nanti di materi mengenai firewall, masih jauh ya. Sekarang kita config-kan aja dulu. Selesai. Kemudian kita pindah ke R2. Supaya R2 bisa akses internet, kita perlu default route-nya. Maka tambahkan secara manual. IP route add gateway-nya adalah 10.10.12.1. Ini adalah IP-nya si router 1 tadi. Kita enter. Coba kita ping 8888 dan sudah berhasil. Router kita yang R2 sudah berhasil ping ke internet. Si ini ya. Tapi kalau ping google.com bisa nggak? Ping google.com. Belum bisa. Apa katanya? Could not get answer from DNS server. Nggak bisa dapat jawaban dari DNS server. Kenapa? Ya karena di R2 ini belum ada kita atur DNS-nya ya. Kita cek di IP DNS print. Nah, DNS-nya masih kosong, baiknya statik maupun yang dinamik. Kosong. Maka dari itu kita atur secara manual di sini. Di R2 kita atur secara manual. Menggunakan perintah IP DNS set serversnya adalah kita bisa pakai biasanya tuh 8888 atau 2 buah boleh 1111. Enter. Kita cek lagi IP DNS print. Sekarang sudah ada DNS yang statiknya di atas. Karena sudah ada, coba kita cek ping google.com. Dan sekarang barulah bisa akses menggunakan domain. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.